Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran latihan tasrif istilahi. Kita akan hari ini menyelesaikan tasrif istilahi insyaallah. Sisa 3 yang ditambah 3 dan 4 tambah 1 serta 4 tambah 2. Iya, target kita selesaikan itu insyaallah jika dimudahkan. Kita lihat tambahan 3 huruf. Padanya terdapat 4 bab. Padanya terdapat 4 bab. Kita sudah tahu itu alhamdulillah babnya. Iya, ada bab apa? Istaf'ala, bab kedua. If'au ala, bab 3. If'awwala, bab 4. If'ala. Ini yang kita mau tasrif. Bab pertama ini terbanyak wazan istaf'ala. Coba tasrif istaf'ala. Istaghfaro. Tasrif latihan, tasriflah kata-kata berikut. Istakhroja. Istansoro. Jadi sekali lagi anak ingatkan bahwa kalau tasrif itu ucapkan. Itu nanti berpengaruh sekali saat praktek baca kitab. Jadi jangan anggap bahwa ini sudah aku tahu. Itu nanti akan terbentuk lidahnya saat baca kitab gundul. Jadi yang kita baca di kitab gundul nanti, inilah yang kita tasrif ini. Kan tidak keluar nanti dalam kitab gundul 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Tidak keluar dari itu. Apa kata-katanya? Ini dia. Ini. Jadi nanti antum sudah terbiasa mengucapkannya dan bisa kembali melihat apa wazannya. Itu yang saya rasakan saat saya kuasai ini tasrifnya. Iya, dan antum akan merasakan apa yang saya pernah rasakan dengan melafadzkan, membiasakan lidah seperti yang guru suruhkan. Ternyata ini apalagi kita orang ajam. Kalau orang Arab sudah dikatakan oleh para ulama bahasa, mereka salikoh. Salikoh itu dari lahir dia sudah begitu lidahnya. Maksudnya ibu bapaknya sudah ajarkan ucapan itu. Dipahamkan? Artinya sudah tabiat terbiasa. Kita ajam, ini kita butuh itu. Kasroh fathah berpindah dari kasroh ke fathah, dari fathah ke kasroh. Dipahamkan? Itu kita butuhkan. Karena kita bukan lidah yang tumbuh di atas lisan Arab. Paham kan? Bukan. Inilah tasrif ini, latihan inilah yang membuat nanti lisan kita terbiasa. Ini namanya iqomatul lisan. Alal lisanil arabi. Ia membiasakan lidah. Di atas lidahnya orang Arab. Di atas lidahnya orang Arab. Jadi kalau kita terbiasa ini, maka nanti kita sudah hilang lisan logatnya kita. Hilang logatnya kita. Kita kalau baca bahasa Arab akan ikut logatnya Arab. Dipahamkan? Sehingga orang Arab, kalau kita ngomong sama orang Arab, kita seperti orang Arab. Kan kalau misalnya kita orang Makassar, bahasa Arab tapi ikut logat Makassar. Itu biasanya kalau Syekh bilang, saya tidak mengerti. Apa dibilang itu? Sebenarnya sama ucapan yang diucapkan, tapi logat yang membuat orang tidak paham. Dipahami ini? Kenapa kita tidak berlogat seperti orang Arab? Karena lisan kita
tidak dibiasakan. Nah inilah cara membiasakannya. Di antaranya tasrif. Apa di antaranya juga? Banyak membaca kalam Arab. Banyak membaca kalam Arab. Itu juga nanti. Tapi kan antum sekarang tidak bisa banyak membaca. Karena baru kan. Ya ini saja caranya. Jadi jangan bilang, aku tahu meaning, gak usah saya tasrif. Enggak. Lisan butuh dibiasakan. Iya. Lanjut, istabhama. Istabsaro. Mantap. Bab 2, if'au ala. Coba tasrif, if'au ala. If'ialan, ini tidak perlu saya ceritakan di bab ini. Kenapa? Karena ceritanya sudah lewat. If'ialan, apa kira-kira aslinya? Hah? If'iu alan, kan begitu. Kenapa jadi if'i? Kan ceritanya sudah lewat. Karena kasro cocok dengan iya, dipahamkan? Itulah cerita. Jadi terus terang di bab di atas 3, saya tidak akan ceritakan. Antum sendiri pikir kenapa jadi if'i. Untuk sekarang ya, kalau di pengenalan ilmu sorof, saya sampaikan nggak waktu itu? Saya sampaikan? Saya sampaikan, iya kan? Alif diubah jadi waw. Saya sampaikan? Saya sampaikan. Kenapa? Karena tidak ada cerita. Di pengenalan ilmu sorof, kita hanya tasrif lurus. Semua yang sehat yang kita tasrif. Iya kan? Antum masih ingat tasrif di pengenalan ilmu sorof? Jadi ketika ada perubahan yang sedikit, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Kalau dikasih majhul, alif jadi waw. Karena terletak setelah domma. Kalau dibuat masdar, waw jadi ya. Karena terletak setelah kasro. Itu saya kasih tahu waktu itu. Kenapa? Karena belum ada koedah seperti bab 1 sampai bab 6. Tidak ada. Antum cari di Miftah tidak ada. Karena memang sengaja saya hapus. Itu berat bagi pemula. Yang penting pemula tahu dulu tasrifnya. Enggak usah tahu dulu ceritanya. Coba antum kasih ceritanya dari awal. Wah, semua orang akan soropa berpaling. Tahu soropa? Tak? Kan as-sorof yusrif. Sorof itu membuat orang pergi. Nah, kalau langsung dikasih yang ceritanya itu. Tapi kalau kita kasih yang biasa dulu. Biar saja dia cinta dulu. Suka, oh sorof itu begitu. Yang penting dia tahu. Nah sekarang setelah dia naik, dikasih tahu tidak ada masalah. Iya kan? Sekarang tidak ada masalah dengan cerita kemarin 6 bab. Tidak ada masalah. Mungkin bab pertama antum merasa bahwa susah. Di bab pertama. Tapi mulai bab kedua, ketiga, apalagi sampai ke-6. Apa sih antum bilang, aku tahu itu. Paham dah? Nah, itu dia pembahasan. Sama dengan ini. If'ialan, sebenarnya ada ceritanya. Ada ceritanya nih, harus dikasih tahu sebenarnya. Tapi kan sudah ditahu ceritanya. Sudah dihafalkan. Asalnya if'iu ala. Kemudian waw terletak setelah kasroh, maka diganti menjadi apa? Iya. Jelas kan? Coba tasrif ulang ini. If'au ala. Lihat uf'u'ilah. Uf'u'ilah. Diganti nggak wawunya? Hah? Kenapa nggak diganti? Kan setelah domma. Iya kan? Setelah domma nggak diganti. Iya. Beda setelah kasro diganti. Coba tasrif isya'u syaba.
Tasriflah kata-kata berikut. Igdaudana. Igrau rokok. Ijedau daba. Santum. Masuk bab 3. If awwala dengan waw yang ditasydid. Tasriflah. If awwala. Ini tidak ada masalah, ini tidak ada huruf yang diubah. Coba contohnya, ijlau wada. Mantap. I'lau wato. Ikhrau wako. Ulang ikhrau wato. Mantap, Masya Allah. If'ala bampat, coba tasrif. If'ala. Baik, sampai situ dulu. Perhatikan dulu karena satu perubahan. If'ilalan. Ada alif ya. Jadi ya. Kan if'ala. Alif kan. Kenapa jadi ya di sini? Karena terletak setelah kasro sama. Kan kaidahnya begitu. Ada waw, ada alif, terletak setelah kasro, jadi ya. Sebagaimana nanti insya Allah antum akan dapat nanti antara dua id. Ya tahun depan deh Ramadan. Kalau antum kembali lagi insya Allah. Di sorop lanjutan. Di sorop lanjutan. Di sana nanti akan dikasih tahu kaidah. Di sana nanti akan digolongkan. Jadi nanti caranya itu bukan lagi seperti di buku ini. Di buku yang lebih tinggi, caranya bukan lagi lewat tasrif seperti ini. Ini saya cuma mau sederhanakan. Lewat tasrif. Di buku yang lebih tinggi, tidak ada lagi tasrif. Langsung teori. Langsung teori. Nanti di sana dipisahkan begini. Kapan waw jadi alif? Kapan ya jadi alif? Kapan waw jadi ya? Kapan waw? Kapan ya jadi waw? Anda paham ini? Kapan alif jadi waw? Jadi digolongkan begitu. Tinggal contoh saja, tidak ada tasrif. Jadi buku inilah terakhir antum begini. Sorop lanjutan, sorop ketiga, tidak ada lagi. Tidak ada lagi tasrif. Isinya cuma teori. Dan contoh paling 1, 2, atau 3. Tidak ada lagi tasrif seperti ini yang berurut. Sudah, tidak ada lagi. Ini hanya sampai buku kedua saja. Hanya sampai buku kedua. Nah nanti ini yang terpecah semua ini teorinya akan digabungkan menjadi satu. Waw jadi alif, itu jadi tempatnya. Ada tempatnya nanti 1, 2, 3. Alif jadi ya, alif jadi waw, ada tempatnya. Ini dipecah. Ini dipisah-pisah. Alhamdulillah. Seperti ini. If'i. Ini kan alif jadi ya. Karena terletak setelah kasroh. Lalan. Kenapa tidak tasdid? Karena ada penambahan alif sebelum akhir. Kan tambah alif sebelum akhir. Mengharuskan terpisah yang tadi ditasdid. Dipahamkan? Ini ada 2 perubahan di masdarnya saja. Yang lain tidak ada. Coba tasrif ulang. If'ala.
Uf'u, alif jadi waw. Iya kan if'i alif jadi apa? Iya, uf'u alif jadi waw. Kenapa? Setelah dhamma. Terletak setelah dhamma. Jelas kan? Tasrif ihmar. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Ikhdar. Iswada. Isfaro. Baik. Selesai. Wazan 3. Tambah 1 sudah. Tambah 2 sudah. Tambah 3. Dengan ini juga sudah. Sekarang masuk di rubai. Tasrif istilahi fi'ir rubai mazid. Kan rubai mujarad sudah. Untuk fa'lalah. Ya kan? Untuk fa'lalah. Rubai mazid sekarang. Antum sudah tahu. Telah berlalu bersama kita. Bahwa fi'ir rubai mazid terbagi 2. Ya, terbagi 2. Tambahan 1 huruf. Dan nanti ada tambahan 2 huruf. Ini cuma 3 bab saja. Jadi ringan. Padanya, tambahan 1 huruf padanya hanya terdapat 1 bab. Sebagai berikut. Yaitu tafa'lala. 1 bab saja. Karena 4 tambah 1 tidak punya wazan lain. Hanya tafa'lala. Tambahan ta. Tidak ada tambahan alif. Tidak ada tambahan alif. Coba tasrif tafa'lala. Contoh tadahroja. Tazalzala latihan. Tasriflah kata-kata berikut. Tazalzala. Baik, tawaswasa. Tahashaso. Masya Allah. Selesai. Tambah 1. Tambah 2. Padanya terdapat 2 bab sebagai berikut. If'an lala. Coba tasrif. If'an lala. Masya Allah. Ihron jama contohnya. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Ifrong ko'a. Ikhron toma.
Bab terakhir, bab 2, if'alalla. Baik, di masdarnya saja ya, if'illalan, berpindah tasdidnya kepada huruf sebelumnya. Kan ini sebenarnya ada 3 lam. Ada 3 lam. Ketika di fi'il madi yang ditasdid lam yang terakhir. Tapi ketika dipisahkan oleh alif, maka lamnya bertemu dengan lam sebelumnya. Paham kan? Lamnya bertemu dengan lam yang sebelumnya, bukan setelahnya. Maka berpindah tasdidnya dari terakhir menjadi sebelum alif. Menjadi sebelum alif. Itu cuma di masdarnya saja. Coba tasrif ihron jama. Di bawah apaan? Iksyarro. Tunggu dulu. Kenapa tidak ditasdid iksyiroron? Padahal di wazan bertasdid. Inilah yang saya bilang tadi. Karena kebetulan tadi huruf terakhir kan sama. Paham kan? Sehingga ditasdid. Ketika masdar dipisahkan oleh alif, maka dia ketemu lagi dengan lam sebelumnya. Maka ditasdid. Dicontoh, tidak ditasdid. Disebabkan kenapa? Karena huruf yang sebelumnya tidak sama dengan lam yang sebelum terakhir. Jadi tidak ditasdid. Iya, contohnya tasrif coba iksya'arro. Sama itma'anna. Itmahalla. Masya Allah. Berarti kita jalan tasrifnya sekarang adalah sudah tidak fokus ke wazan. Itu sudah bagus itu. Paham yang saya bilang? Ketika antum fokus ke wazan, kalau antum hanya hafal wazan, maka antum akan bingung perubahan idmahalla ke masdar. Ketika saat tasrif, idmahalla yatmahillu idmihlalan. Antum akan heran, kenapa tidak tasdid sementara wazan tasdid? Kan begitu jadinya kalau kita fokus ke tasrif wazan. Tapi sekarang kita kan bukan wazannya, tapi koedanya. Kita sudah tahu koedah kapan ditasdid, kapan tidak ditasdid. Paham kan? Makanya antum tidak salah dicontoh. Disebabkan karena kita tidak hafal wazan. Kita cuma jadikan wazan sebagai alat untuk urutan tasrif. Bukan yang menentukan harokat dan sukun. Harokat dan sukun tidak ditentukan oleh wazan. Tapi sebaliknya. Mauzunlah. Mauzunlah yang menentukan apa? Wazan. Harokat dan sukun. Jadi harokat dan sukunnya wazan ditentukan oleh siapa? Mauzun. Jangan pernah dibalik. Di sana banyak kesalahan karena dia balik. Harokat mauzun ditentukan oleh wazan. Nah, salah. Balik. Harokat wazan dan sukunnya ditentukan oleh mauzun. Jelas? Jelas ini? Jadi antum harus balik berpikir sedikit. Kalau di RBA ini kita harus berpikir terbalik seperti orang kebanyakan di luar sana. Yang fokus hafal wazan. Kita bukan. Wazan hanya sebagai alat. Karena itu sebagai alat berarti fokus kita di mauzun. Fokus kita di mana? Di mauzun. Makanya dari awal kita katakan alat untuk menimbang. Itu cuman alat. Di sana banyak pelajaran, bukan itu sebagai alat. Pokoknya harus kamu hafal itu tasrif. Banyak, bukan hanya orang, banyak di sana bahkan teman-teman kita sendiri bilang harus hafal wazan. Padahal bukan itu yang penting. Yang penting adalah tahu alatnya dulu. Kalau antum tahu alatnya, aman itu harokat dan sukunnya. Jelas ini?
Itu paling kita harus pikir terbalik di sini kalau mau cepat pintar. Dengan kebanyakan yang orang pikir sekarang. Paham tak? Iya, jadi ini nanti membuat antum tidak salah ketika mentasrif. Jelas kan? Asal saya alhamdulillah. Contoh tasrif istilahi. Setelahnya adalah contoh tasrif lugawi. Kita baca saja dulu kaidahnya supaya besok langsung masuk tasrif. Kaidah ini itu berulang di pengenalan ilmu saraf. Karena biar antum naik tinggi, kaidahnya tetap seperti ini. Iya. Tasrif lugawi. Untuk tasrif lugawi dari fiil-fiil yang telah lewat, kami akan mencontohkan fiil thulathi mujarrad saja. Karena kan pengalaman kita kan, dengan 6 bab itu, ya kan, antum paham setelahnya, kan begitu jadinya. Maka di sini, tidak usah saya tasrif itu 22 wazan. Iya kan? Dan tidak usah saya tasrif semua dari 22 itu pecahannya. Jelas kan? Karena itu akan membuat buku jadi tebal dan terasa lama. Iya kan? Jadi makanya saya kurangi di sini. Dari 22 dikurangi banyak sekali. Seharusnya lugawinya lagi kelipatan 2. Kelipatan 2 dari yang sudah lewat tadi. Kan itu kan pecahan besar. Kemudian kita butuh pecahan kecil. Tapi di sini saya kurangi. Karena antum sudah tahu. Insya Allah alhamdulillah pecahannya. Untuk tasrif lugawi. Dari fiil-fiil yang telah lewat. Kami akan mencontohkan fiil thulathi mujarrad saja. Paham kan? Karena gini saudara. Saya akan berikan antum sebuah contoh. Tasrif. Antum nanti tasrif doroba. Thulathi mujarrad. Kaidahnya kalau bersambung dengan waw di dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat, iya, maka disukun. Tanpa itu di fathah. Paham dah? Lihat, doroba, doroba, dorobu, dorobta. Kan begitu? Dah? Doroba, doroba, dorobu, dorobta. Sama, 4 huruf. Akromah. Akroma, akroma, akromu. Akromta. 5 huruf. Ijtama, ya. Ijtama'a. Sama. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'u. Ijtama'ta. 6 huruf istaghfaro. Istaghfaro. Istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, istaghfarta. Anda paham ini? Jadi lebih baik kita 3 huruf saja. Daripada semua 22 dibahas. Iya kan? Kan ini teori. Ini adalah pembahasan apa? Teori. Jelas kan? Jelas ini? Antum sudah tahu alasannya kenapa hanya 3? Jelas ini? Dan cukup sebenarnya sebagai pelajaran kita adalah tasrif istilahinya 3 huruf yang 6 bab itu. Dengan 6 bab itu antum tahu sisanya. Kalau ada perubahan. Sama juga dengan lugawi. Cuman bedanya kalau di istilahi saya masih kasih semua. Walaupun tanpa ada cerita. Kalau lugawi enggak usah dikasih semua. Karena kan bosan antum tasrif 22 bab dipecahkan lugawi. Nah, jadi hanya 3 mujarrad saja. Karena yang lainnya bisa dikiaskan padanya. Ini alasan saya. Kenapa saya tidak terlalu tebal di sini? Yang lainnya bisa dikiaskan. Kepadanya. Kami juga mencukupkan memberi tasrif lugawi fi'il madi, mudhari dan amr. Karena untuk isim bisa dibuat sesuai kaidah musanna. Isim yang menunjukkan atas 2. Dan kaidah jamak. Isim yang menunjukkan lebih dari 2. Yang biasa disebutkan dalam buku-buku nahwu. Misalnya antum mau tasrif kata doribun. Ya, untuk 2 kasih musanna saja. Doriban. Untuk jamak kasih jamak mudzakkar salim saja. Doribun. Kan begitu. Doribun, doriban, doribun. Doribatun, doribatan, doribatun. Kan gampang.
Madrubun, madrubani, madrubuna. Madrubatun, madrubatani, madrubatun. Kan kok ada jamak, kok ada musanna. Itu antum sudah tahu di nahwu. Iya kan? Satu kali saja. Iya. Kemudian yang biasa disebutkan dalam buku nahwu. Sekarang sekilas tentang domir. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Saya cuma di sini membacakannya. Sekilas tentang domir dan kaitannya dengan fi'il. Sebelum kita mulai mentasrif fi'il, maka kita perlu kita ketahui bahwa dalam mentasrif fi'il tidak terlepas dari domir. Tidak akan mungkin ada orang mentasrif fi'il lugawi tanpa domir. Karena pecahan lugawi adalah pecahan pakai domir. Beda kalau pecahan istilahi, tidak ada domir. Iya, tidak akan pernah lepas dari domir. Domir yang bersambung dengan fi'il terbagi dua. Pertama ada domir yang sukun, yaitu alif itnain, yang menunjukkan dua. Waw jamaah, yang menunjukkan banyak. Dan ya mu'annatatil mukhotoba, yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara. Itu domir sukun. Domir yang berharokat, yaitu tafa'il, yang menunjukkan satu pelaku. Nafa'ilin, yang menunjukkan banyak pelaku atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Dan nun niswah, yang menunjukkan banyak wanita. Inilah domir yang bersambung dengan fi'il. 6 ini. Domir sukun 3. Alif, waw, ya. Domir sukun semua ini. Ini sukun, ini sukun, ini sukun. Domir berharokat 3 juga. Tafa'il. Tafa'il itu bisa ta, tu, ti. Itu namanya tafa'il. Nafa'ilin tadi na, nun niswa, na. Inilah 6 domir yang bersambung nanti dengan fi'il. 3 sukun, iya, dan 3 berharokat. Paham ini? 3 sukun, 3 berharokat. Iya. Terus ketentuannya, domir yang sukun, siapa dari domir sukun? Alif, waw, dan ya. Semuanya bisa bersambung dengan fi'il madi. Jadi semua domir sukun itu bisa bersambung dengan fi'il madi. Iya? Kecuali ya. Jadi tidak akan pernah antum dapat fi'il madi bersambung dengan domir sukun ya. Makanya antum tasrif fi'il madi. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Tidak akan mungkin antum ketemu domir ya sukun bersambung dengan fi'il madi. Tidak akan. Jelas? Jelas ini? Lanjut. Itu untuk fi'il madi. Kecuali ya. Dan semuanya bisa bersambung dengan fi'il madi. Dan domir berharokat semuanya bisa bersambung dengan fi'il madi tanpa kecuali. Ini. Jadi domir berharokat ini tatu, tinana, semua bisa bersambung dengan fi'il madi. Dorobna, dorobna, dorobti, dorobta, dorobtu, bisa. Dipahamkan? Berarti kesimpulannya semua domir 6 ini bisa bersambung dengan fi'il madi kecuali 1. Ini. Iya. Dipahami ini kan? Jelas ini? Jelas pembahasan kita? Baik. Adapun fi'il mudhari dan amr, semua domir yang bersukun bisa bersambung dengan keduanya. Kalau antum mendapatkan fi'il mudhari atau fi'il amr, pasti bisa bersambung dengan alif waw ya. Dah? Coba yadribu jadinya apa? Sambungkan dengan alif. Yadribani, tambahkanlah nun. Kan afalul khamsah saudara jadinya. Yadriba. Tambahkan juga nun. Kan jadi afalul khamsah. Yadribu. Tambahkan alif. Waw. Iya. Iya. Jangan lupa kalau dia ditambahkan ya pasti awalannya adalah apa? Ta. Dipahamkan? Berarti semua domir sukun bisa bersambung dengan siapa? Fi'il mudhari, juga fi'il amr. Idrib. Idrib. Sambungkan dengan alif. Dengan alif.
Waw. Iya. Berarti semua bisa. Iya kan? Semua bisa. Domir sukun bisa bersambung dengannya. Terus. Sementara domir yang berharokat. Tidak ada yang bersambung dengan keduanya kecuali nun niswah. Masya Allah. Jadi domir berharokat ini saudara. Ada tu, ta, ti, na. Ini tidak ada yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan amr. Kecuali ini. Hanya nun niswah. Makanya antum tidak pernah dapat. Yadribtu. Yadribta. Yadribti. Yadribna. Tidak ada itu. Antum tidak akan pernah fi'il mudhari dapat ini. Fi'il mudhari hanya dapat ini dari domir berharokat. Hanya na. Hanya apa? Na. Jelas ini? Jelas ini pembahasan? Inilah nanti yang kita akan tasrif berikutnya insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, baik. Siap. Isim ya? Isim. Masya Allah. Allahumma barik. Alhamdulillah. Sama juga dengan tadi itu. Sebenarnya gak tahu kenapa tidak berubah kemarin itu ya. Yang tadi itu isfaro pakai sin. Pakai sot. Itu pakai sot sebenarnya. Isfaro pakai sin toh. Harusnya pakai sot. Warna kuning itu pakai sot. Isfaro pakai sot. Itu juga salah cetak. Nanti diperbaiki insya Allah. Jika dicetak lagi. Jadi kalau antum dapat di tahun depan misalnya masih begitu. Karena belum dicetak lagi. Kan dicetakan berikutnya lagi baru diperbaiki. Siap. Nah, di mana itu? Mana itu? Ilu, gitu ya. 90. Yang mana? Yub'au. Baik, saya dapat juga itu di atas ilu ya. Salah juga itu. Ila. Yang mana tadi yang dia sebut? Yub'awwalu. Oh terbalik. Masya Allah salah besar. Gimana ini? Mohon maaf itu lahir batin. Salah besar itu ya. Masya Allah. Kadang sudah diperbaiki tapi nggak tahu itu. Iya, kadang terketik mungkin tertidur jadi tangannya jalan sendiri. Iya, kadang terketik sendiri padahal seharusnya kan yub'awwalu. Itu ada tambahan huruf apa di situ? Huruf ain. Salah itu saudara. Padahal ini sudah berapa kali diperbaiki. Tapi kayaknya saat diperbaiki tertindis. Keyboardnya itu jadi ini tidak salah dicetakan sebelumnya. Malah salah dicetakan ini. Dah? Masya Allah. Pokoknya tidak ada sempurna ini. Terus? Ini sudah cetakan 8. Masya Allah. Cetakan keberapa baru tidak ada salahnya ini ya? Cetakan 9 mungkin ya. Nanti dilihat lagi. Ada lagi? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.